Kita ke perkara pertama, saudara. Polisi akhiri aksi curanmor yang memanfaatkan situasi sepi saat pandemi virus corona. Berkomplot dan bersenjata api, belasan motor disita dari tangan para tersangka. Tergolong cepat, saudara. Aksi para pelaku sangat meresahkan masyarakat. Lalu bagaimana sepak terjang mereka? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Yang kedua, yang bawa motor. Ini yang pelaku yang kedua ya. Ada berhasil nih. Ini yang tadi ya, yang kesana ya? Yang kedua, yang bawa motor. Perkara ini berawal dari pengungkapan kasus curanmor yang terekam kamera pemantau. Dua pelaku membawa lari sebuah sepeda motor yang berada di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Aksi kedua pelaku ternyata telah ditunggu pelaku lain yang berperan sebagai penadah. Polisi mengendus para pelaku tengah bertransaksi di Pelabuhan Merak, Banten. Tertangkap basah saat hendak ditangkap, dua pelaku mencoba melakukan perlawanan. Dengan tindakan terukur, dua pelaku tersungkur dengan timah panas yang bersarang. Satu pelaku pun dinyatakan tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Salah seorang pelaku yang merupakan residivis memanfaatkan sepinya ibu kota menyusul pemberlakuan kebijakan PSBB. 3 orang dalam satu komplotan ini biasa beraksi di kawasan Jakarta Barat dan Utara. Tak hanya mencuri, mereka juga bersenjata api. Sindikat pencurian kendaraan bermotor ini sudah menjalankan aksinya sejak tahun lalu. Akan tetapi aksi mereka semakin menjadi ketika pembatasan sosial berskala besar diberlakukan. Mereka akhirnya ditangkap oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara setelah beraksi di sejumlah titik di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Lalu bagaimana kasus ini bergulir? Simak selengkapnya di Gelar Perkara. Para pelaku diketahui memiliki peran tersendiri dalam komplotan. Selain A yang tewas saat ditangkap, kami temui eksekutor berinisial H dan seorang penadah berinisial S. Kami berdua si almarhum datang dari itu ke Jakarta dan masuk gang dan melihat dalam gang situasi motor yang terparkir di depan rumah Mbak. Dan kami merusak kunci pakai liter teh. Dan kadang kami masuk ke dalam gerbang juga Mbak. Ke kayak kos-kosan, kita rusak dulu kunci gerbangnya dan lalu masuk dan merusak kunci motornya Mbak. Lalu kalian ini sudah kenal sejak kapan? Bagaimana ceritanya bisa saling mengenal? Bersama-sama setuju untuk melakukan tindakan ini gitu. Ya awalnya saya pernah kerja bangunan dan saya nganggur, dan saya nganggur itu mencoba mencari kerjaan lagi, telepon sana sini, dan saya pas itu ketemu sama si almarhum, telepon sama almarhum, dan dia ya sepakat lah mau kerjaan enggak, katanya. Ya saya mau kerja apa, dan kerja curanmor katanya, dan saya mengikutinya, dan kami udah sepakat lah Mbak. Lalu yang satunya ini masnya sebagai penadah. Ya. Ikut dengan mas yang satunya dan almarhum nggak kalau mereka lagi memetik kendaraan? Enggak. Lalu bagaimana menjual hasil curiannya ini? Ya tergantung kalau mereka istilahnya ngantar malam ini, malam Selasa ngantar. Langsung malam Selasa ini, nah paginya langsung kita berangkat ke nyeberang ke Lampung.
Dijualnya apakah memang di Lampung saja atau bagaimana? Yang untuk saat ini ya selama ini di Lampung karena kita belum nggak ada link juga di Jawa, kita bawa seberang kan, bawa seberang ya selisih harga 1 juta lumayan. Ketika udah dapat uang hasil curiannya itu dikemanakan? Ya untuk keperluan sehari-hari, karena kan sekarang kan banyak perusahaan pada tutup. Jadi kita kan, saya sebagai satpam kan kebanyakan perusahaan untuk kena virus corona ini tutup. Nah jadi ya dari sampingan lah. Terus tadi ada sempat nyebutin kalau bawa letter T, bawa senjata api. Ya. Senjata api itu dari mana dapatnya, lalu dipakainya bagaimana? Kalau senjata api, Mbak, emang kebetulan itu si almarhum. Kalau liter teh ya kadang saya, kadang dari si almarhum. Kami kadang bawa bareng-bareng. Udah tahu. Pernah dipakai nggak sebelumnya senjata api itu? Ya kalau ditembak belum pernah, Pak. Tapi di kemarin belum, Mbak. Tapi kalau seandainya ada saksi yang melihat kalian melakukan aksi itu, akan nembak nggak? Mungkin kalau di pas kayak ya kalau udah digepung, Mbak, ya itu darurat mungkin iya, Mbak. Dalam penangkapan, polisi dapat menyita sejumlah alat bukti. Selain kunci untuk mencuri, polisi juga menyita 1 senjata api rakitan. Mereka terdiri dari berapa orang dan pembagian perannya seperti apa? Jumlah tersangka yang dapat kami amankan itu berjumlah 2 orang dengan ditambah 1 orang yang tertembak mati. Jadi jumlahnya ada 3 orang tersangka. Dan perannya masing-masing, untuk tersangka atas nama Ipen itu memiliki peran sebagai pemetik kendaraan bermotornya yang melakukan pencuriannya. Lalu tersangka atas nama Herwan memiliki peran sebagai pilotnya atau sebagai joki. Jadi pada saat dia membawa motor untuk pada saat melakukan aksinya, si Herwan ini berperan untuk yang mengendarakan motor yang digunakan. Lalu Ipen memetik kendaraan bermotornya, setelah itu mereka membawa motor 2 buah untuk langsung persiapan untuk dijual. Untuk tersangka satunya lagi atas nama Samsudin itu berperan sebagai penadah kendaraan bermotornya. Mereka sudah berapa lama melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor ini? Dari hasil keterangan tersangka Herwan mengatakan bahwa untuk mereka ini telah beraksi selama kurang lebih 2 minggu. Untuk titik operasi mereka ini berada di daerah sekitaran Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Lalu untuk dalam waktu 1 hari, mereka dapat melakukan pencurian kurang lebih 6 kali dalam waktu 1 hari. Dan itu hanya dalam waktu 3 jam dan 4 jam. Jadi terbentuknya ini, para tersangka yang kita amankan itu merupakan tempat satu kampungnya. Jadi mereka saling kenal antara satu kampung dengan kampung yang lainnya. Jadi mereka berkampung di daerah salah satu di Pulau Sumatera, di daerah Lampung. Kendaraan seperti apa yang biasanya mereka incar? Yang mereka incar kendaraan bermotor duanya, yang pastinya ialah kendaraan yang akan dapat dijual cepat. Dan juga untuk motor yang mereka incar adalah motor yang automatic. Oke, lalu mereka dalam beraksi ini kan membawa senjata api. Mereka dapat dari mana? Untuk senjata api ini pada saat kita amankan dari tersangka yang telah meninggal dunia atas nama tersangka Ipen. Untuk sementara masih sedang kami dalami dengan tersangka yang lainnya. Nanti akan kami laporkan perkembangannya nanti bagaimana. Lalu senjata api itu apa sudah pernah digunakan untuk melumpuhkan korban? Untuk melumpuhkan korban sampai sekarang dari keterangan para tersangka, senjata api ini digunakan untuk jaga-jaga saja. Lalu apabila nantinya ada perlawanan dari pihak saksi yang melihat pada saat mereka melakukan kejahatannya, atau mungkin korban nanti melawan, barulah nanti dia akan menggunakan senjata api tersebut. Dari sudut pandang kriminologi, aksi komplotan ini cukup terorganisasi. Hal ini terlihat dari rekam jejak kejahatan pelaku sebagai residivis dan akses senjata api untuk menunjang aksi. Untuk menaati anjuran
physical distancing atau jaga jarak dari pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, kami menghubungi narasumber kami melalui sambungan video. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya untuk Kompas TV. Selamat siang Mbak. Iya, suara saya terdengar dengan jelas ya Bu? Jelas Mbak. Jelas, oke. Saya mau tanya nih, dalam kasus curanmor ini pelaku adalah residivis. Bagaimana kriminologi melihat fakta ini? Ya, kalau kita lihat dalam konteks residivis, ya kita harus melihatnya dari beberapa hal, Mbak. Yang pertama, pelaku residivis artinya mereka yang pernah menjalani masa pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tentunya ini menjadi evaluasi kita, gitu ya. Kalau orang kemudian menjadi residif, artinya proses penjeraan, proses kemudian pengalaman mereka di dalam lapas itu tidak cukup untuk kemudian mencegah mereka mengulangi tindak pidananya, ya. Atau barangkali ada hal yang kedua, yaitu ketika mereka keluar dari lapas, apakah kemudian mereka mampu beradaptasi dengan baik? Dalam pengertian, apakah bekal yang diberikan oleh negara kepada mereka yang keluar dari lembaga pemasyarakatan seperti skill, keterampilan, gitu ya, untuk kemudian menghidupi mereka itu cukup atau tidak, gitu ya. Itu. Yang ketiga sebetulnya ada hal lain, gitu ya. Masyarakat mau menerima mereka atau tidak, itu ya. Kalau kemudian kesulitan setelah beradaptasi dengan lingkungan adalah penerimaan masyarakat yang ternyata tidak mau menerima mereka kembali, itu yang kemudian juga mendorong mereka untuk mengulangi tindak pidananya. Apa yang diperlukan bagi mereka agar mereka tidak menjadi penjahat kambuhan begitu? Ya. Karena, nah ini menarik kata kambuhan tadi ya, karena rata-rata kita bicara soal kambuhan, kita tidak lagi bicara soal misalnya kebutuhan-kebutuhan seperti ekonomi, kebutuhan-kebutuhan seperti perhatian masyarakat terhadap mereka yang kemudian menjadi residif ini. Ya, kata kambuhan ini lebih cenderung kepada mereka yang memang bermasalah secara mentalitas, secara psikologis gitu ya. Ada dorongan-dorongan yang kemudian memicu mereka untuk melakukan satu tindak kriminal bukan semata-mata karena dorongan-dorongan faktor-faktor di luar diri mereka, tetapi lebih kepada dorongan-dorongan di dalam diri mereka. Ya, seperti misalnya hal-hal yang katakanlah emosional gitu ya, kalau kebutuhan kelompok, kebutuhan jati diri, gagah-gagahan seperti itu. Ya, itu yang kemudian menjadi sulit kita untuk mengatakan gimana caranya ya ketika itu muncul dari dalam diri mereka. Ini utamanya mereka yang kambuhan. Lalu biasanya seberapa besar keinginan residivis untuk kembali melakukan tindak kriminal? Ya, kalau kita lihat angkanya di seluruh dunia ya, rata-rata hampir di atas angka 30% ya, pengulangan residivis itu masih dianggap normal gitu. Jadi hal yang biasa kalau orang kemudian menjadi penjahat kambuhan gitu ya. Kalau dilihat dari statistiknya masih di angka 30% itu kita masih bisa lihat sebagai satu fenomena yang biasa saja gitu ya di dalam konteks ini. Apalagi kalau di Indonesia kita lihat memang angkanya cenderung di bawah itu Mbak, di bawah 30% itu. Ya, kalau memang mereka sudah dipersenjatai dengan senjata api, satu kita lihat ini sebagai satu kejahatan terorganisir ya, karena ada modalnya gitu ya. Kalau melakukan kejahatan sudah bermodal, artinya sudah menjadi satu kelompok kejahatan yang serius. Satu itu yang kita lihat. Ya, yang kedua, apakah kemudian senjata ini digunakan atau hanya gagah-gagahan gitu ya? Saya kira karena ini alat untuk melakukan kejahatan tentunya ketika mereka memegang senjata itu ada tujuannya gitu ya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dilakukannya kejahatan aja. Masalah nanti dipakai atau tidak itu menjadi hal yang lain gitu ya. Tapi bahwa kemudian itu menjadi alat mempermudah kejahatan itu harus kita kasih highlight di sini. Ya, mengenai penggunaan senjata api. Tetapi bagaimanapun juga ini sesuatu yang mengerikan ya, yang serius yang harus kita lihat. Sindikat pencurian kendaraan bermotor ini akhirnya tak lagi bebas meraup keuntungan dari hasil curian mereka dan menghilangkan nyawa seseorang demi mendapatkan keuntungan tersebut. Tak hanya membuat mereka jera dengan sanksi seberat-beratnya,
Kita perlu meningkatkan kewaspadaan di tengah pandemi agar terhindar dari pencurian yang semakin marak terjadi. Alexandra Andalina, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.